Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rosida, NIM 1803211000094 dari kelas D mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Saya akan menjawab pertanyaan dari ujian tengah semester pada semester 6 ini, yaitu mengenai fungsi produksi pointer. Nah, di sini kita akan menganalisis mengenai produksi jagung di wilayah Madura dengan sejumlah 120 responden dengan variabel independen sejumlah 4 dan juga variabel dependen sejumlah 1. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana caranya untuk menganalisis pada mesin pointer ini. Untuk langkah yang pertama, kita harus melakukan mencari data. Di sini saya sudah mendapatkan data dari produksi jagung di wilayah Madura dengan sebanyak 120 responden. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa untuk menganalisis frontier ini kita harus menggunakan urutannya, yaitu untuk kolom yang pertama kita harus menggunakan responden, dan yang kedua kita menggunakan jenis kode. Untuk kolom selanjutnya yaitu urutannya ada variabel independen dan disusul dengan variabel dependennya. Untuk kali ini kita pada responden di sini pada analisis frontier ini tidak diperkenankan untuk menulis nama dari responden, melainkan harus dalam bentuk angka, dan di sini saya menggunakan 1, 2, 3 sampai 120. Untuk jenis kodenya di sini kita menggunakan jenis kode 1. Dan untuk variabel dependennya bisa dilihat bahwa terdapat produksi jagung dalam satuan kuintal. Untuk variabel independennya terdapat benih dengan satuan kilogram, tenaga kerja, pupuk kandang, dan juga pupuk konska. Kita masukkan terlebih dahulu kepada tabulasi Excel dengan urutan seperti ini. Terus kita untuk langkah yang kedua, kita rubah datanya dalam bentuk len atau log. Nah, di sini untuk perubahan dari len atau lognya itu hanya pada variabel dependen dan juga variabel independennya. Untuk caranya bisa kita menggunakan rumusnya itu sama dengan ln buka kurung, kita klik pada kolom yang kita inginkan, tutup kurung, kita enter. Langsung saja, ini sudah ada hasilnya. Caranya lebih cepat itu kita drag ke samping, terus kita drag ke bawah sampai responden yang ke 120. Nah, inilah hasilnya dari lennya. Nah, setelah itu kita copy dari hasilnya kepada bisa ke lembar kerja baru atau ke sheet selanjutnya. Kalau saya di sini untuk sheet selanjutnya. Nah, di sini saya sudah memasukkannya. Untuk ke sheet selanjutnya kita bisa copy saja pada bagian ini tanpa kita memasukkan yang di atas ini. Jadi kita copy yang di sini sampai ini. Terus kita copy di sini. Ini sudah saya copy ya. Bisa dipaste. Cara. Terus untuk selanjutnya kita bisa menggunakan 6 angka di belakang koma. 6 angka di belakang koma saja. Kita save ini ke lembar kita save pada folder yang sudah ada frontnya. Di sini untuk formatnya kita menggunakan text MS-DOS. Terus kita beri nama, jangan panjang-panjang. Cukup di sini saya beri nama HSL. Oke, enter.
menggunakan pada folder yang terdapat mesin fronter. Nah, kita enter. Terus kita keluar tanpa menyimpannya kembali. Baik, saya lanjutkan melalui video rekaman karena untuk layarnya tidak bisa direkam. Maka untuk selanjutnya saya jelaskan melalui rekaman saya. Dan di sini selanjutnya kita buka folder frontiernya yang sudah kita gunakan tadi. Kita dapat melihat di sini terdapat tadi foldernya namanya adalah HSL. Nah, di sini untuk tipe filenya tadi adalah txt, maka kita rename saja untuk namanya menjadi DTA. Nah, di sini saya sudah ganti menjadi DTA, jadi hsl.dta. Nah, di sini kita masukkan ke dalam mesin fronternya. Kita dapat mengetikkan di sini terdapat T, enter, terus 1, enter. Nama file tadi adalah hsl.dta. Kita enter. Nah, di sini untuk enter name for outputnya saya menginginkan namanya itu hsl.out untuk mempermudah kita nantinya. Nah, untuk di sini kita ketik 1, enter, yes, enter. Untuk datanya sejumlah 120, enter. Untuk time periodnya kita menggunakan 1, terus data totalnya 120. Terus untuk variabel independennya sejumlah 4, dan kita ketik saja yes, terus no. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa hasil outnya. Nah, di sini udah keluar. Untuk hasil outputnya kita rename dulu ke txt untuk dapat melihat hasil outputnya. Yes. Nah, ini adalah hasil outputnya melalui mesin fronter. Nah, untuk selanjutnya untuk interpretasinya akan saya jelaskan pada PPT. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai dari hasil output melalui dari mesin fronter tadi, yaitu yang pertama adalah mengenai final MLA estimate. Nah, untuk yang pertama kita menggunakan pendekatan maksimum likelihood. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa terdapat hasil outputnya dari the final MLA estimate. Nah, di sini kita dapat melihat dari beta 1, beta 2, beta 3, beta 4 di sini merupakan variabel independen dari hasil analisis tadi. Nah, untuk kita dapat melihat koefisien yang dimiliki dari setiap variabel. Terus kita dapat melihat dari standar errornya. Selain itu kita juga dapat melihat dari t-rasionya. Untuk yang pertama kita membahas mengenai likelihoodnya itu sebesar min 0,182859. Nah, di sini ada plus 0,3. Nah, bisa dikatakan bahwa untuk nilai likelihoodnya itu sebesar 126,8. Pada nilai LR testnya kita dapat mengetahui bahwa sebesar 0,69 dengan yang di belakangnya ini terdapat 01, yaitu bisa diartikan bahwa dikali 10. Jadi nilai LR-nya itu 6,92. Untuk mengetahui pada data ini apakah terdapat inefisiensi atau tidak, maka kita dapat melihat dari nilai likelihood-nya dan juga nilai RR-nya. Nah, untuk caranya yaitu pada nilai LR testnya kita dapat mengetahui bahwa 6,92, dan juga pada kode PALM-nya itu sebesar 5,13. Kita dapat melihat dari tabel kode PALM.
dengan with numbernya itu 2 dan diperoleh itu sebesar 5,13, sehingga kita dengan saya menggunakan derajat kesalahan sebesar 5%. Nah, di sini sehingga kita dapat mengetahui bahwa dari nilai LR testnya itu lebih besar dari kode PALM-nya, sehingga dapat dinyatakan H0 itu ditolak dan juga menerima H1. Artinya dalam data atau daerah pada penelitian ini itu terdapat kasus inefisiensinya. Nah, untuk mengetahui seberapa besar kasus inefisiensi dari analisis data ini, kita dapat melihat dari nilai gamanya, yaitu nilai gamma ini merupakan suatu persentase error termnya yang disebabkan karena adanya inefisiensi tekniknya. Nah, kita dapat mengetahui bahwa pada nilai gamma T hitungnya itu sebesar 14,24. Nah, dapat dinyatakan bahwa lebih dari T tabel, saya menggunakan T tabelnya ini sebesar 1%, yaitu dengan nilai 2,618. Yang artinya bahwa 91,02% error termnya itu disebabkan karena adanya inefisiensi teknik, dan juga sisanya itu sebesar 8,98 itu disebabkan karena adanya resiko, sehingga model ini dapat dikatakan sangat cocok dengan kondisi data yang dimilikinya. Untuk selanjutnya akan membahas mengenai dampak pengaruh dari masing-masing variabel terhadap output. Nah, di sini kita dapat melihat dari tabel hasil output the final MLS image pada RT ratio. Kita dapat membandingkan antara T rasionya dengan T tabelnya. Untuk yang pertama, pada input yang pertama saya menggunakan T tabel sebesar 10% dengan nilai 1,65 yang dinyatakan lebih besar dari T hitung, yaitu min 0,94, sehingga dinyatakan pada input pertama itu tidak signifikan terhadap produksi. Untuk input yang kedua, saya menggunakan T tabel sebesar 5% dengan nilai 1,98 kurang dari T hitungnya, yaitu sebesar 3,58, sehingga di sini dapat dinyatakan pada input kedua itu signifikan. Sehingga artinya output kedua dinaikkan sebesar 1%, maka output dapat naik sebesar 0,258%. Nah, untuk input yang ketiga saya menggunakan T tabel 10% dengan nilai 1,65 lebih besar dari T hitungnya, yaitu min 2,89, sehingga dinyatakan tidak signifikan terhadap produksinya. Untuk input yang keempat, saya menggunakan T tabel sebesar 5% dengan nilai 1,98 kurang dari T hitungnya, yaitu dengan nilai 3,83, dan dinyatakan bahwa pada input yang keempat ini dinyatakan signifikan. Sehingga apabila pada input keempat dinaikkan sebesar 1%, maka kenaikan outputnya dapat bertambah sebesar 0,45%. Untuk selanjutnya yaitu mengenai dari tingkat efisiensi teknisnya. Untuk tingkat efisiensi kita dapat melihat bahwa apabila nilainya lebih besar dari 0,8, maka petani tersebut dapat dikatakan efisien secara teknis, dan juga sebaliknya apabila nilai efisien kurang dari 0,8, maka petani tersebut dapat dikatakan tidak efisien secara teknis. Nah, di sini kita dari tabel hasil technical efficiency estimate kita dapat mengetahui bahwa dari 120 responden petani dapat dikatakan bahwa nilai efisiensi yang di atas 0,8 yaitu terdapat 15 petani. Nah, di antaranya pada petani nomor 48, 38, 62, 63, 65, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118 dan juga 120. Nah, di sini
pada petani tersebut dikatakan efisien secara teknis karena memiliki nilai efisiensi di atas 0,8. Nah, untuk rata-rata dari nilai efisiensi yang dimiliki dari 120 petani itu adalah 0,627, sehingga secara rata-rata dari 120 petani yang ada di Madura dengan produksi jagungnya itu dikatakan belum efisien karena nilainya masih di bawah 0,8. Itulah mengenai analisis fungsi produksi fronter. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.